Oke, sekarang kita akan bertualang nih bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Swords Drawn. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Film diawali dengan seorang pemuda misterius bernama Kajian yang sedang kembali ke markas menghadap ketua klan iblis. Sesampainya di sana, ia kembali diberi misi untuk menghancurkan sebuah desa yang tidak menuruti kebijakan klan tersebut. Tapi kali ini, Kajian ditemani oleh Changi yang tak lain adalah kekasihnya. Tanpa waktu lama, desa tersebut pun dengan mudah diporak-porandakan oleh keduanya. Namun, hal mengejutkan terjadi. Rupanya, Kajian berencana untuk tobat dan pensiun dari dunia persilatan yang kejam sambil mengajak Changi untuk kabur sejauh mungkin untuk memulai hidup yang damai. Sayangnya rencana itu sudah tercium oleh ketua klan yang mengutus beberapa elitnya untuk mengawasi pergerakan Kajian. Tanpa waktu lama, mereka pun diserang bertubi-tubi oleh beberapa elit dari klan pedang iblis. Saat Kajian terdesak, rupanya tanpa disangka Changi berkhianat dengan memotong tangan Kajian. Ia pun sadar, ternyata selama ini Changi lah yang telah membocorkan informasi rencana-rencananya. Kecewa dengan hal tersebut, Kajian akhirnya berusaha kabur sambil meledakkan sekitarnya untuk mengecoh. Dan singkat cerita, esok harinya, seorang wanita bernama Suyi melihat seorang pria terkapar di pinggir sungai yang tak lain adalah Kajian yang telah kehilangan kotak pusaka pedangnya. Ia pun segera memanggil beberapa temannya untuk menolong hingga akhirnya Kajian diobati oleh ramuan khusus dari ketua pengemis. Namun saat tengah malam tiba, Suyi dikejutkan dengan suara berisik yang ternyata angsa raksasa peliharaan klan pengemis terlihat sedang menginjak-injak Kajian yang sudah mulai pulih dan berusaha kabur. Kajian saat ini sangat trauma hingga ia sulit mempercayai siapapun. Tapi dengan perlahan, Suyi mencoba meyakinkannya agar percaya bahwa orang-orang di sini tak akan menyakitinya. Setelah keadaan Kajian mulai membaik, pagi harinya, ia diajak untuk bekerja sebagai pengemis, sedangkan Suyi mulai bekerja sebagai pencopet. Saat itulah, tiba-tiba datang kelompok preman pasar, hingga orang-orang kabur. Lalu, tiba-tiba kotak pusaka milik Kajian yang saat ini ternyata berada di tangan ketua preman pun bereaksi tertarik ke tempat di mana Kajian sedang tidur di jalan. Semua tak menyadari, tapi melihat pengemis yang dikira lemah, ketua preman mulai membulinya. Suyi pun datang menolong, tapi tentu diremehkan. Hingga akhirnya, Suyi menunjukkan kekuatannya. Setelah itu, Kajian dan Suyi pun kabur, hingga sampailah di sebuah gubuk tua di dalam hutan. Hujan pun turun dan saat itulah Kajian menjadi depresi karena merasa dirinya tak bisa apa-apa dan lemah, serta telah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai alias mantan kekasihnya dahulu. Suyi dengan perlahan terus meyakinkan Kajian bahwa jangan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang telah berbuat jahat padanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Suyi dikejutkan dengan berita bahwa salah satu anggota klan pengemis diculik oleh gerombolan preman pasar untuk disiksa sebagai hiburan. Tak lama kemudian, sampailah Suyi untuk memberi pelajaran, dan rupanya jebakan pun telah disiapkan hingga Suyi tak berdaya. Tapi saat itulah datang serangan misterius yang tentunya berasal dari Kajian. Ketua preman menyerang Kajian dengan kotak pusaka pedang di mana akhirnya Kajian mendapatkan pusakanya kembali lalu memberi pelajaran hingga semua anak buah preman tersebut kabur. Beberapa hari pun berlalu. Kini kondisi Kajian sudah semakin membaik dan sebagai ucapan terima kasih, ia pun memasak untuk para anggota klan pengemis. Malam harinya, Kajian dan Suyi pergi ke festival lampion yang meriah. Suyi izin untuk pergi membeli jajanan, tapi sesuatu yang aneh dirasakan oleh Kajian. Dari kejauhan, ia melihat Suyi hilang begitu saja dan tak lama kemudian, orang-orang mulai panik berlarian.
Dan disitulah akhirnya para elit anggota klan iblis menemukan keberadaan kajian yang selama ini mereka buru. Tapi rupanya, walaupun tak membawa kotak pusaka pedang karena kajian tak ingin mengingat masa lalunya, kungfu kajian sangatlah luar biasa. Ia mampu mengeluarkan berbagai jurus pedang walaupun tak semaksimal dengan kotak pusaka. Namun hal itu cukup untuk menghabisi 3 elit klan iblis. Setelahnya, kajian pun langsung pergi melacak keberadaan Suyi yang diculik hingga akhirnya ditemukan bersama dengan 2 elit lainnya yang rupanya telah berhasil memiliki kotak pusaka pedang milik kajian yang sengaja ia tinggal di markas preman pasar karena tak ingin mengingat masa lalunya. Salah satu elit kembali ke markas untuk melapor, sedangkan yang satunya lagi melawan kajian dengan ular raksasa. Saat itu, datanglah angsa raksasa klan pengemis untuk menolong. Dan hal tersebut dimanfaatkan kajian untuk kembali ke markas pengemis bersama Suyi yang ternyata di sana telah menunggu sang ketua klan iblis. Suyi dan kajian mulai kewalahan dan terdesak. Saat itulah ketua klan pengemis dan istrinya datang menolong. Tapi masalah belum selesai, karena rupanya ketua klan iblis berubah menjadi raksasa yang mengamuk. Ketua klan pengemis dan istrinya juga mengeluarkan kekuatan aslinya berupa pedang-pedang raksasa, yang akhirnya terpaksa membuat ketua klan iblis kembali jadi manusia, dan wujud asli ketua klan pengemis dan istri pun terungkap. Merasa terdesak dan mulai kewalahan, akhirnya ketua klan iblis kabur, dan setelah itu ketua klan pengemis dan istri pun kembali ke wujud sebelumnya. Saat itu, film juga mengungkap bahwa ternyata dulu sang istri adalah utusan klan bidadari yang telah tak sengaja membuat kesalahan saat diberi misi penyelamatan, karena justru malah membuat banyak korban jiwa. Saat akan dieksekusi oleh Dewan Langit, datanglah pemuda dari klan Pedang Langit dengan angsa raksasanya untuk menyelamatkan wanita tersebut karena ia merasa tak adil dengan hukuman yang diberikan. Dengan segala kekuatannya, pemuda tersebut melawan seluruh klan langit hingga akhirnya mereka pun jadi buronan dan akhirnya terpaksa menyamar sebagai klan pengemis hingga saat ini. Kembali ke masa sekarang, seluruh anggota klan pengemis akhirnya memutuskan untuk pindah rumah karena tempat ini tentu sudah tak aman lagi bagi mereka. Namun, di tengah jalan rupanya mereka dicegat oleh seluruh anggota klan yang sejak dulu memburunya. Hal itu pasti karena bocoran dari ketua klan iblis yang berhasil kabur dan mengetahui wujud sebenarnya dari pasangan suami istri tersebut. Ketika orang-orang tersebut terlihat ingin mengepung dan menyerang, ketua klan pengemis langsung mengeluarkan jurus pedang ombak naga, walaupun harus terluka parah karena umur sudah tak muda lagi. Namun akhirnya mereka bisa kabur untuk sementara waktu. Tapi tak lama kemudian, kondisi ketua klan dan kajian yang sedang sakit dimanfaatkan oleh ketua klan iblis untuk menyerang. Sang istri berusaha melindungi semuanya hingga akhirnya terluka sangat parah. Kajian yang mulai tersadar melancarkan serangan ke mata ketua klan iblis, hingga dengan terpaksa angsa raksasa berhasil terbang meninggalkan Suyi dan ibu angkatnya dari klan pengemis yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dalam waktu yang tersisa, di dalam gua di gunung, ketua klan pengemis mentransfer seluruh ilmu kungfunya hingga jurus 10.000 pedang pun ditransfer pada kajian. Esok harinya, kajian pun pamit untuk menyelamatkan Suyi dan memusnahkan klan iblis untuk selama-lamanya. Kajian pun berangkat menaiki angsa raksasa yang kini patuh padanya menuju markas klan iblis. Saat sampai, semua penjaga dengan mudah dilewatinya hingga akhirnya sampai tepat di hadapan ketua klan iblis yang menyandra Suyi.
So, pertarungan pun dimenangkan oleh Kajian dan Sui berhasil diselamatkan. Mereka pun melanjutkan hidup bahagia. Namun tiba-tiba saat itulah film pun berakhir. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah!